semua pukul rata. Jangan membuat patung, misalnya patung apa dulu. Gitu. Makanya kalau di dalam gereja itu ada ikon. Ikon itu sendiri teksnya ada di dalam kitab suci. Yesus disebut sebagai ikon dari Allah yang kelihatan. Karena itu wujud inkarnasi. Firman menjadi manusia. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Kali ini mari kita mendengarkan satu khutbah daripada Bambang Nursena ya, Bapak Pendeta Bambang Nursena yang memberikan edukasi dan sekaligus untuk menjawab dan meluruskan klaim dan tafsiran ngawur dari saudara kita Daniel Mananta, bahwa di patung itu ada unclean spirit, ada roh jahat, dan setuju kepada Ustaz Abdul Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir ya. Ingat teman-teman sekalian, yang diserang oleh Ustaz Abdul Somad bukan patung, tetapi iman kekristenan kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalib ya di kayu salib itu. Itu sebenarnya yang diserang oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi kemudian Daniel Mananta mengatakan setuju dengan itu. Makanya banyak dari pihak Romo, para pendeta, rohaniawan memberikan jawabannya. Karena itu dimanfaatkan oleh kandrun-kandrun ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, seperti apa tanggapan daripada Bapak Pendeta Bambang Nursena dengan pernyataan bahwa di patung itu ada jin kafir atau roh jahat, unclean spirit yang disampaikan oleh Daniel Mananta? Mari kita dengarkan videonya berikut ini. Di tanah air kita, khususnya ketika senter Daniel Mananta itu menafsirkan teks dari kitab Nabi Yesaya yang katanya di dalam patung itu ada unclean spirit katanya. Ya, itu sebetulnya bukan suara dia. Karena beberapa tahun lalu Abdul Somad itu mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Konsep jin sendiri tidak ada dalam iman Kristen, ya kan? Konsep jin itu adalah konsep Islam. Di Kristen tidak ada konsep jin itu. Dalam Islam sendiri jin itu sukanya makan tulang. Lah di salib itu dipasang di gereja bersih sekali, nggak ada tulang, makan apa di sana dia? Kan nggak bisa hidup kan? Jin itu kalau ke gereja pasti kelaparan. Karena di sana tidak ada tulang misalnya. Kan salib biasanya dipasang di tempat yang paling depan, yang bersih, dan biasanya memang orang-orang Kristen itu ya relatif lebih bersih lah daripada yang suka memojokkan kita itu. Iya toh? Karena yang suka memojokkan sukanya tinggal di pojok-pojok yang biasanya kumuh kan. Jadi pusat. Kalau pusat itu mesti bersih itu. Nah, teks yang dibaca itu antara lain berasal dari kitab Nabi Yesaya pasal 40. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan raja. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dengan apa dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan dan seterusnya? Jadi ini konteksnya apa sebetulnya? Konteksnya itu adalah Israel sudah diselamatkan oleh Tuhan yang adalah pengendali, penguasa, pantokrator semua alam semesta ini. Masa harus kamu samakan dengan patung-patung buatan tangan manusia untuk disembah? Tapi kalau membuat
benda seni, tidak semuanya itu harus dikatakan sembahan kan. Ya, itulah sebabnya negara kita itu rusak karena apa? Benda-benda seni dianggap musuhnya Tuhan. Nah Tuhan kok ya punya musuh patung itu, kok ya pangkatnya kan masa direndahkan. Tuhan itu penakut, takut dengan patung itu loh. Saudara-saudara, kita melihat Alkitab itu mesti dengan konteks ya. Yang pertama, apakah membuat benda-benda liturgis itu dilarang? Itu harus kita clear dulu ya. 10 perintah Tuhan itu kurang tajam seperti apa kalau dibandingkan dengan mereka yang suka salah paham dan pahamnya salah itu. 10 perintah Tuhan itu yang namanya Asyeret Hadivarim. Itu diawali dengan deklarasi bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan Israel dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maka kalau dalam dasasila Yahudi atau 10 perintah Allah Yahudi itu hukum pertama bukan jangan ada ilah lain. Tidak. Hukum pertamanya itu adalah Anoki Adonai Eloheka Asher Hosetika Mi'aret Misrayim Mibet Avadim. Akulah Tuhan sembahanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu hukum yang kedua, lo yihyelecha tadi. Baru disusul dengan ungkapan jangan dan segala yang serupa. Dan segala yang serupa itu vekal temunah. Dan segala yang serupa. Serupa dengan apa? Yang pertama, Asher basim mayim mimeal. Segala yang berada langit yang di atas. Contohnya apa? Orang Mesir dulu mengingat dewa matahari yang disebut Ra. Makanya muncul Ramses, ya anak dewa matahari. Mertuanya Yusuf dinamakan Potifera. Ra itu matahari. Jadi membaca kitab itu mesti melihat konteks. Karena apa? Anda tidak akan mungkin menemui nama orang Jawa di abad 10 dengan nama Alexander atau Roy Martin. Tidak mungkin ada itu. Itu nama karena produk Eropa kan. Pasti nama-nama itu dilihat prasasti di abad itu. Baca Alkitab itu menyeberangi zaman, ruang, waktu, bahasa. Karena Anda kalau sombong-sombong sering mengkritisi Alkitab, ya boleh saja semua orang awam baca Alkitab. Tapi jangan rumongso biso, nanging biso rumongso. What is the meaning of biso rumongso? Terjemahkan sendiri, ya kan? Gitu loh. Jadi artinya apa? Kita membaca peristiwa 1000 tahun yang lalu pun, itu butuh pemahaman bahasa kuno. Apalagi peristiwa ribuan tahun, zamannya Musa, zamannya Daniel, zamannya Yesus, zamannya Yesaya, ayat yang kita baca tadi. Baik. Jadi yang ada di langit yang di atas. Lalu yang kedua, V Asher yang eret. Dan yang ada di bumi, mitahat bumi yang ada di bawah. Orang Mesir punya misalnya dewa sapi. Ya, itu konteksnya apa? Hathor. Hathor itu adalah bentuknya lembu. Nah, dia punya anak laki-laki namanya itu Happy. Atau Apis kalau bahasa Koptiknya. Itu yang mengikat bangsa Israel. Makanya ketika mereka sedang dalam keluaran dari tanah Mesir, Eksodus itu, Tuhan menghendaki jiwa mahardika, jiwa yang merdeka. Tapi paradigmanya tertinggal di Mesir. Karena itu di padang gurun, salah satu godaan bagi Israel itu adalah menyembah anak lembu emas. Anak lembu emas itu Apis. Apis itu anaknya yang namanya Hathor. Ya, nanti ketika Israel terbelah menjadi 2, kerajaan utara berpusat di Samaria, sebelumnya di Tirsa, kerajaan selatan berpusat di Yerusalem. Mereka juga mengulangi hal yang sama, tapi lebih canggih. Karena pada saat itu Allah Israel itu disinkretiskan dengan Dewi Kesuburan Asyera. Sehingga bukan lagi patung anak lembu emas dalam Septuaginta itu adalah patung sapi betina. Itu terjadinya tidak pada saat keluaran. Sapi betina itu terjadinya pada saat Samaria. Peristiwa Samaria. Itu artinya apa? Jangan menyerupai dengan yang ada di bumi, yang ada di bawah. Termasuk patung sapi.
betina atau patung anak sapi zaman Keluaran. Lalu W. Asher dan yang Bamayim yang ada di dalam air, Mitahat La'aretz yang ada di bawah bumi. Misalnya orang Mesir punya dewa, itu dewa namanya Sobek atau dewa buaya. Itulah yang Tuhan peringatkan di 10 perintah Tuhan itu. Dan semuanya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penyembahan patung-patung yang berhubungan dengan komitmen mereka kepada Tuhan yang tidak mau diduakan, tidak mau diserupakan. Itu konteksnya. Tapi kalau membuat arca, membuat benda liturgis, yang itu berkaitan misalnya gambarnya malaikat, boleh. Contohnya kita baca ya, satu ayat. Itu semua harus ada dasar teksnya. Keluaran 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Ini jelas. Tuhan membolehkan membuat gambar kerubim. Kerubim itu kan gambarnya malaikat. Itu 3 dimensi loh, bukan 2 dimensi. Artinya, bikin patung ciptaan itu boleh. Ya toh? Karena apa? Manusia itu kan membutuhkan visualisasi dari yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan memberikan pedoman yang boleh kamu visualisasikan itu adalah ciptaan. Atau misalnya orang-orang yang disebut hamba pilihan, tidak semua pukul rata. Jangan membuat patung, misalnya patung apa dulu. Ya toh? Makanya kalau di dalam gereja itu ada ikon. Ikon itu sendiri teksnya ada di dalam kitab suci. Yesus disebut sebagai ikon dari Allah yang kelihatan. Karena itu wujud inkarnasi. Firman menjadi manusia.